Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan media elektronik, cetak maupun online. Pada hari ini kami Polres Buru, terkhususnya Satreskrim, akan melakukan press release tindak pidana kejahatan terhadap jiwa orang dan tindak pidana pencurian dan pemberatan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan disampaikan oleh Pak Kasat Reskrim. Mohon izin didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore seluruh rekan-rekan, teman-teman media. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan, teman-teman media saat ini. Izinkanlah kami dari Satreskrim Polres Buru akan melaksanakan press release 2 kasus. Yang pertama kasus pencurian dan pemberatan, yang kedua kasus kejahatan terhadap orang. Baik, saya mulai. Yang pertama, kasus pencurian dan pemberatan. Dasar laporan polisi LPB 97/9 Romawi 2025 SPKT Polres Buru Polda Maluku tanggal 22 September 2025. Surat perintah penyidikan nomor SPSidik /40/9 Romawi Res 1.8 2025 Satreskrim tanggal 24 September 2025. Korban Emang Rumau. Pelaku atau tersangka inisial SS, umur 25 tahun. Silakan SS, sebelah kiri saya. Di mana yang bersangkutan tersangka ini sudah ditahan di Rutan Polres Buru. TKP dan waktu kejadian. Yang pertama, lorong Elang belakang SMK 7 Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, pukul 02.00 WIT. Barang bukti 1 buah handphone HP merek Vivo Y202T, 1 buah handphone HP merek Samsung Galaxy A03. Pasal persangkaan pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 363 ayat pertama dan ketiga dan kelima KUHP pidana junto pasal 486 KUHP pidana junto pasal 65 KUHP pidana. Kronologis kejadian awalnya pada hari Rabu tanggal 17 September 2025 sekitar pukul 23.00 saudara korban Emang Rumau sedang menonton TV di ruang tamu sambil baring-baring hingga pukul 00.00 WIT. Saudara Emang Rumau tertidur, kemudian saudara Emang Rumau terbangun pada pukul 03.00 WIT hari Kamis tanggal 18 September 2025, yang mana korban ingin mengecek HP apakah ada pesan atau tidak. Tetapi pada saat saudara korban mau mengambil HP yang sementara dicas, saudara korban melihat HP sudah tidak ada. Saudara korban juga pikir mungkin anak saudara korban atau istri dari korban yang mengambil HP dari korban. Dan akhirnya korban pun kembali tidur. Setelah pagi pada pukul 06.00 WIT, saudara korban menanyakan kepada istri dan anaknya, dan ternyata mereka tidak mengetahui hal tersebut. Kemudian saudara korban berjalan ke depan rumah, yang mana pada saat saudara korban membuka pintu rumah dan mengecek sekitaran rumah, ternyata tangga yang awalnya saudara korban letakkan di tanah sudah tersandar di dinding rumah bagian depan sebelah kanan. Dari situlah saudara korban sadar rumah saudara korban tersebut telah terjadi pencurian. Motif pelaku melakukan tindakan pencurian untuk memenuhi kebutuhannya, di mana
tersangka atas nama inisial SS ini sering membeli lem dan minuman keras jenis Shopee yang dikonsumsinya pribadi. Kerugian yang dialami korban yakni Emang Rumau mengalami kerugian sebesar 3.400.000. Catatan terhadap perkara ini, yang pertama, tersangka sudah sering dan sudah berulang kali melakukan tindak pidana pencurian. Tempat kejadian perkara sudah terjadi di beberapa rumah berada di seputaran Namlea. Modus dari tersangka ini dengan memanfaatkan kelengahan korban pada saat tertidur di rumah, kemudian tersangka masuk secara paksa melalui jendela atau pintu belakang. Yang keempat, tersangka menggunakan beberapa alat seperti tang, obeng, atau parang untuk mencongkel jendela atau pintu. Yang kelima, tersangka menjual hasil barang curiannya untuk membeli lem dan Shopee atau minuman keras. Jadi dari perkara pencurian dan pemberatan ini sudah kita amankan tersangka dan kita lakukan pengembangan. Kami dapati beberapa HP dan juga laptop, TV, speaker yang tersangka curi dari korban. Tapi kami dari aparat kepolisian, penyidik Satreskrim Polres Buru menghimbau kepada seluruh masyarakat Buru dan juga masyarakat Namlea, apabila dari rekan-rekan masyarakat memiliki atau merasa kehilangan HP dan laptop, silakan melapor ke kami penyidik Satreskrim Polres Buru. Baiklah, kita akan tunjukkan barang bukti yang telah kita amankan. Inilah beberapa HP yang telah kita amankan dari pelaku SS. Kami amankan ada 14 HP. Di samping HP ada juga laptop berbagai merek yang telah kita amankan dari pelaku SS. Kita lanjutkan dengan perkara yang kedua, yakni tindak pidana kejahatan terhadap jiwa seseorang. Dasar laporan polisi LP B_B_99_9 Romawi 2025 SPKT Polres Buru Polda Maluku tanggal 25 September 2025. Surat perintah penyidikan nomor SP Sidik _42 _9 Romawi _Res 1.7 2025 Satreskrim tanggal 29 September 2025. Korban almarhum Syahril, tersangka inisial GN, umur 36 tahun dan telah ditahan di Rutan Polres Buru sebelah kanan saya. Tempat kejadian perkara dan waktu kejadian di pertengahan jalan raya antara Desa Dapa menuju Desa Persiapan Wam Said, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru pada hari Kamis tanggal 25 September 2025 sekira pukul 17.30 WIB. Barang bukti satu buah baju berwarna hitam dan satu buah celana berwarna coklat yang digunakan pelaku GN untuk memotong korban almarhum Syahril. Satu buah parang yang digunakan pelaku GN yang sedang kami lakukan pencarian, dan pasal persangkaan yang kami terapkan yakni kejahatan terhadap jiwa orang sebagaimana dimaksud dalam rumusan
primer pasal 340, subsidiar pasal 338 KUHP pidana. Kronologi singkat kejadian. Pada hari Kamis tanggal 25 September 2025 sekira pukul 17.30 WIB berlokasi di Jalan Desa Dapa menuju Desa Wam Said, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru. Saat itu terjadi laka lantas dengan korban laka lantas anak dari tersangka GN ditabrak oleh 3 orang yang sedang berboncengan, yakni yang pertama mengendarai sepeda motor, saksi pelapor dan korban ada 3 orang. Posisi anak tersangka GN setelah terjadi kecelakaan lalu lintas terhimpit sepeda motor oleh ketiga orang tersebut. Kemudian melihat kejadian tersebut, saksi tersangka GN berteriak dan menangis serta membuat tersangka GN pergi mengecek kejadian. Sontak didapati anak tersangka GN telah diangkat oleh korban Sahril dan saksi pelapor. Sesaat korban Sahril dan saksi pelapor membantu anak tersangka GN tersebut, tukang ojek yang mengendarai sepeda motor langsung melarikan diri dari tempat kejadian. Pada saat itu tersangka awalnya sedang bekerja di tenda miliknya, tetapi mendengar suara tangis dan teriakan dari istrinya tersebut membuat tersangka GN langsung pergi ke tempat kejadian. Tersangka GN sampai di depan jalan, terlihat olehnya anak tersebut terhimpit motor dan diangkat saksi pelapor serta Sahril, membuat tersangka GN menjadi emosi. Dan seketika tersangka GN kembali ke arah tenda miliknya dan mengambil sebilah parang, lalu bergegas pergi ke tempat kejadian tersebut. Selanjutnya, pada saat tersangka sampai di belakang korban Sahril, tersangka langsung memotong korban dari arah belakang, yang mana pada saat itu korban sedang melihat motor yang digunakan untuk mengecek apakah ada kerusakan parah atau tidak. Tersangka GN juga sebenarnya tidak mengetahui siapa yang mengendarai kendaraan tersebut dan sampai menabrak anaknya. Setelah kejadian tersebut, tersangka GN langsung melarikan diri. Motif: tersangka melakukan hal tersebut dikarenakan emosi, karena pada saat itu anak tersangka sudah ditabrak dan tersangka tidak mengetahui bahwa korban bukan yang mengendarai motor tersebut. Kerugian yang dialami korban atas nama Sahril mengalami luka potong pada bagian pipi kiri sampai ke belakang leher, yang mana luka tersebut korban langsung meninggal dunia di tempat. Catatan: tersangka saat melakukan kejahatan terhadap jiwa orang tersebut, tersangka GN dalam keadaan sadar. Catatan terhadap kasus ini: setelah kejadian yang dilakukan oleh tersangka GN melarikan diri, dan juga kami Satreskrim Polres Buru dan juga bersama personil Polsek Wayapo melakukan pencarian dan melakukan penangkapan terhadap tersangka GN, di mana selama 3 kali 24 jam tersangka GN telah kita lakukan penangkapan dan kita lakukan penahanan. Demikian 2 kasus atensi yang kami laksanakan press release pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, demikian tadi telah disampaikan oleh Pak Satreskrim, yaitu tindak pidana penjurian dan keberatan dan kejahatan terhadap jiwa orang. Mungkin Pak Kasat, ini ada teman-teman media menyampaikan bahwa pelaku pembunuhan ini ditangkap di mana begitu? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab. Tersangka pembunuhan inisial GN kami upayakan melakukan penangkapan di wilayah Desa Mesayang, di mana saat setelah kejadian tersangka GN melarikan diri menuju ke kampungnya di Desa Wengapan dan berupaya melarikan diri lagi melalui
Desa Mesayang. Posisi si tersangka GN ini berada di hutan tidak jauh dari lokasi desa. Demikian. Baik, rekan-rekan media itu tadi yang disampaikan oleh Pak Kasubag sangat jelas, terperinci. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.